apapun bentuknya, sekecil apapun ukurannya, sesederhana apapun aksinya sih yang kita butuhin itu adalah sebenarnya paling utama ya, itu empati sosial. Kita tuh kurang banget ternyata. Pandemi ini tuh kayak nunjukin itu sih ya. Karena menurutku memberikan peluang orang untuk bekerja itu adalah hal yang paling mendasar untuk kita hari ini. Artinya mereka mendapatkan sesuatu benar-benar dari apa yang mereka coba lakukan dengan tangan mereka. Seperti biasa kita berdoa untuk para donatur, para dermawan yang masih mau berbagi dengan kita hingga hari ini. Mari kita doakan untuk kesehatannya, keselamatannya, serta kesejahteraannya. Kita juga berdoa untuk kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bapak-bapak, ibu-ibu. Dan juga kita doakan supaya pembagian ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, kalau saya mengikuti cara berpikir orang-orang yang terlibat di dalam atau orang-orang yang memiliki jiwa social entrepreneur, setiap musibah itu malah menjadi opportunity, menjadi kesempatan untuk kita berpikir alternatif. Ya, kita apa yang bisa kita lakukan dengan situasi ini. Karena banyak orang ngiranya ini berjalan secara formal sebagai sebuah lembaga yang formal dan segala macam, dan aku bilang oh nggak, datang aja. Dan kalau ditanya aku ditanya kamu bisa ngapain, aku nggak tahu, kamu bisanya datang aja, we will see, kita adjust di lapangan gitu kan ya, bisanya apa, dan berjalan secara natural sih gitu. Jadi nggak pernah pasti ada berapa volunteer yang terlibat, tapi yang jelas ibuku, Mbak Sumi sama aku tuh udah pasti. Aku pikir kita sekarang ini lagi hidup di zaman dimana banyak hal itu harus kayak terasa harus dievaluasi secara atau ditakar secara empiris gitu ya. Harus nyata, harus kepegang, tangible. Artinya terasa kayak ada ukuran-ukuran tertentu yang membuat seolah-olah itu baru bisa dimaknai sebagai berbagi. Ada stigma tentang berbagi itu harus pada jumlah tertentu gitu kan. Ya maka kemudian aku jelaskan ke mereka kalau jangan khawatir, kami terima apapun yang kalian kirim gitu kan. Dan kami akan kabarkan apa yang kemudian kalian kirim itu bisa dibagikan seberapa banyak ke berapa orang gitu kan, seperti itu. Iya Pak, tenang aja. Sini Bu. Kalimat ini mana Pak? Tar dulu lagi diatur Pak. Pak. Ayo mundur, jangan terlalu rapat, Udah ibu sudah. Bapak sana. Ini. Ya, terus. Ya aku merasa dengan jargon memudahkan, tidak merepotkan dan cepat kayak gitu. Itu konsep-konsep modern hari ini ya tentang kecepatan, kemudahan kayak gitu. Itu punya jebakan sosial yang sangat berbahaya, karena kemudian dengan proses digitalisasi itu interaksi antar manusianya kemudian semakin menipis. Tapi kadang-kadang ada insecure di antara mereka kan. Misalnya gini, aku suruh ngantri menjaga jarak gitu kan. Mereka mepet-mepet karena jarak itu artinya kayak gue jadi semakin menjauh dari tempat gue ngambil makanan. Seolah-olah nanti nasib gue akan lebih celaka gitu. Padahal barangnya ada, nggak akan kurang gitu kan. Itu jadi ada insecurity di antara mereka. Sehingga ketika
Oh ya, tunggu dulu sini. Tunggu. Nah, sehingga ketika mereka apa melihat yang lain kemudian mencoba untuk lebih dulu dan segala macam, akhirnya multiply effect kan jadinya berpengaruh ya ke yang lain secara mental gitu. Aku melihat banyak sekali di media sosial informasi tentang bansos dari pemerintah maupun dari warga gitu kan ya. Bentuknya paket. Usual suspect-nya itu adalah mie instan, beras, susu kental manis, dan seterusnya. Nah, disitulah muncul ide tentang yang kemudian menjelma menjadi lumbung pangan gitu. Aku coba menjadi komplementer ya sifatnya, bukan pengganti, tapi sebagai komplementer dari apa yang sudah mereka dapatkan dari orang lain gitu kan. Ini ada sayurnya, ini ada lauknya, ini ada bumbu gitu kan. Nah, kemudian ketika berjalan, aku tidak menyadari sampai beberapa waktu berjalan, ternyata prosesnya lumbung pangan ini membuka ruang dialog antara kami dengan warga lumbung yang mengantri. Proses-proses itulah kemudian dari bulan April hingga hari ini yang lambat laun menciptakan ikatan kepercayaan nih antara lumbung pangan dengan warga lumbung gitu kan, yang coba saling mengisi. Masih jauh dari kata sempurna tentu saja, tetapi setidaknya sudah ada nilai yang kami pertukarkan istilahnya. Yang aku bayangkan itu sebenarnya ekosistem yang ingin aku bangun adalah ekosistem kolektif, kooperasi, di mana kemudian tiap-tiap dari individunya itu bisa berkontribusi sesuai dengan takarannya, nggak usah dipaksa untuk mencapai titik yang dia belum bisa atau dia mampu. Tinggal di mana Bu? Manggarai. Oh Manggarai. Naik apa ke sini? Bajai. Orang-orangnya lagi nggak itu ya? Nggak jalan. Bisa kangkung. Satu kantong isinya apa aja sih? Ada ini, ada kol, ada daun ini untuk sayuran lah, untuk sop apa-apa terserah mereka atau capcay. Iya, makasih Bu Haji. Ya. Biasanya kita kalau yang 100 lebih mau apa ini, mau bu ini atau mau kangkung gitu loh. Tapi karena ini 70 yang datang 64 jadi semua harus dapat. Iya. Kalau mau lelehnya ada ya? Hah? Nggak ada. Baris di sini Bu, kalau mau nomor. Ya, salah satu kekuatan atau salah satu modal sosial di masyarakat kita, terutama komunitas ya, di level komunitas, itu memang kita di saat menghadapi situasi yang genting, itu dalam konteks pandemi ini tentu saja muncul upaya-upaya yang terjadi di banyak komunitas di seluruh Indonesia. Nah, memang ya perlu ada inisiatif baru. Inilah yang saya sebut tadi, aksi kedermawanan itu ya pada dalam situasi jangka pendek itu bisa saja tumbuh karena reaksi langkah-langkah reaktif. Tetapi kalau ini jangka panjang sifatnya itu apalagi tahunan, nah itu tidak akan mungkin bisa bertahan secara baik kalau tidak diorganisasikan, tidak dilembagakan. Harus ada mekanisme. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Karena kalau orang mau berderma misalnya, karena reaksi spontan, nah itu tentu langsung aja memberi. Tetapi pada saat itu dia dituntut untuk lebih rutin, itu perlu ada mekanismenya supaya dia menjadi bisa bertahan. Walaupun
kita perlu juga hati-hati. Ada yang namanya donor fatigue ya, atau kedermawanan yang mengalami kejenuhan karena misalnya terlalu lama gitu. Karena sifat-sifat spontan seperti itu biasanya punya jangka waktu. Oleh karena itu kita perlu mengantisipasi dengan berupaya menggunakan proses-proses kelembagaan yang lebih baku, bukan didasarkan kepada reaksi spontan yang bersifat emosional. Nah, tapi sekarang sebetulnya muncul komunitas-komunitas yang lebih intensif interaksinya melalui komunitas digital, cyberspace society. Nah, jadi gerakan-gerakan kepedulian itu bisa dihimpun melalui interaksi-interaksi digital sebetulnya di masyarakat kota. Ya, dalam platform digital itu ada interaksi, cuma beda interaksinya, ya kan? Kita selama ini kan pakai WhatsApp group malah lebih intensif seringkali. Cuma tentu pola interaksinya berbeda. Nah, bahkan di situasi pandemi seperti ini, orang menggunakan interaksi digital cenderung lebih intensif karena dia menghindari interaksi-interaksi konvensional, karena proses penularan itu kan terjadi karena interaksi yang model face to face interaction tadi ya, interaksi tatap muka. Ya saya sulit, saya kemarin tuh sulit bener. Pas lagi begini, ya sulit semuanya sulit lah. Ya saya ya bisa bagi, kadang kalau bapak ngulung kan seminggu 70, kadang dapat duit kan lagi begini emang lagi sulit. Terus saya kalau habis setor itu saya dibagiin gitu. Sama sekali nggak dapet mas. Dari ibu saya makan, temen. Dari ibu saya dikasih duit buat makan. Mas Dimas ngasih duit saya buat makan, temen mas. Nggak dikasih sama sekali. Dari pemerintah katanya ada yang duit 600, ada yang duit berapa tuh? Ada yang dapat duit 2 juta berapa? Saya nggak dapat mas. Mayoritas dari mereka jelas dari kalangan kelas menengah bawah dengan profesi informal ya, pekerja informal, dan beragam sekali, tukang parkir, pemulung, pembantu rumah tangga, dan seterusnya. Manula juga banyak sekali, manula janda duda tuh banyak sekali sebenarnya. Itemnya tuh beragam ya, yang jelas dibagi 3 dasar, sayur mayur, lauk pauk, dan bumbu. Ini 3 dasarnya ya, 3 dasarnya. Sebenarnya di packing pun, itu benar, pertama kami packing itu untuk menjamin semua orang yang datang ini bisa kebagian. Itu. Kalau dihitung item per item, ini nggak akan cukup. Jadi kami berpikir, wah ini bisa jadi capcay nih, ya udah dibikin pakai capcay. Itu. Jadi lebih ke situ konsepnya. Jadi emang berpikir, cara berpikir itu sangat cara berpikir dapur rumah tangga. Sangat-sangat. Masuk barisan Pak, jangan di luar barisan. Ayo geser. Geser. Jaga jarak Bu. Udah sini aja. Majuan Ibu geser lagi. Sana geser lagi. Ya stop. Geser lagi. 93. Iya, jadi ketika aku ngobrol sama warga Lumbung, aku tuh pengen tahu seberapa besar sih intervensi lumbung pangan dalam rotasi per minggu mereka dalam mengkonsumsi makanan itu. Jadi ketika dijelaskan oleh mereka, apa yang mereka dapatkan dari lumbung pangan rata-rata itu bisa mereka pakai 2 hari. Itu setidaknya 2 hari. Lalu aku tanya, apa pengaruhnya ketika ada jeda 1 hari kamu nggak berbelanja?
Jawabannya panjang ternyata. Mereka rata-rata belanja itu minimal 35.000 sampai 60.000 per hari. Itu. Nah, artinya katakanlah ambil angka yang paling rendah aja 35.000. Nah, jadi Lumbung Pangan mengintervensi 35.000 ini. Nah, 35.000 ini bisa mereka pakai buat beli kuota internet anaknya, bisa buat beli bensin lakinya yang ngojek. Sama-sama, Bu. Dari ibu. Pertama saya dipanggil sama ibu. Basum saya dibantuin katanya. Bantuin apa, Bu? Katanya gitu. Ini ada lumbung pangan katanya. Pertama tuh baru 20 orang pertama, Mas. Terus sampai sekarang udah 120 gitu. Nggak bantu apa-apa, bantu tenaga aja. Yang penting saya sehat. Dari lumbung maksudnya diberikan sembako kan? Iya, sembako emang suruh bawa, suruh ngambil sembako. Karena duit juga saya dikasih. Jadi Ya, emang masih intinya Mas. sembako ini untuk muter Buat dari sehari-hari. Saya bungkus-bungkus, bungkus-bungkusin, udah bungkus-bungkusin ditempatin terus dihitung berapa jumlahnya gitu. Ntar kalau udah dihitung, ntar yang udah dihitung sendiri nih, yang belum ntar dibungkus-bungkusin lagi. Jadi ini kan bermula dari kejadian pasca reformasi ya, setelah tahun 99 ya, setelah tahun 1998 itu kan kita terus kemudian dihadapkan pada masalah besar, munculnya konflik horizontal terutama di wilayah-wilayah Maluku. Awalnya hanya ingin membantu kampanye perdamaian. Tapi pada saat kita datang ke lokasi, ya waktu itu di Buton, di Bitung, di Ambon, kita menyaksikan bahwa situasi yang sangat urgent adalah bagaimana membantu agar korban-korban konflik itu segera bisa ditolong, baik itu kebutuhan logistik maupun kesehatan, kemudian pendidikan. Nah, inilah upaya merekatkan ini yang sebetulnya dimensi lain dari sekedar menyalurkan bantuan untuk mencegah kelaparan, menyalurkan bantuan untuk alat-alat pendidikan, alat-alat kesehatan. Tapi ada dimensi conflict resolution, gitu, merekatkan kembali hubungan yang retak pada saat itu. Republik kita ini, anak Indonesia ini kan masyarakat yang sangat plural, ya kan, yang sangat beragam. Nah, keragaman ini itu harus dipupuk, tidak bisa take it for granted ya, seolah-olah apa yang kita miliki ini terus kemudian akan tetap merekat kuat gitu. Kalau ini tidak dirawat ya akan terjadi sekat-sekat itu menjadi semakin tebal. Diminta untuk mengikuti tentang pertama ya tentu kita memiliki pada awalnya kita hanya sekedar untuk menyalurkan bantuan-bantuan secara lebih terstruktur ya, dengan sistematika yang seperti tadi kita bicarakan, tidak hanya sekedar memberi, tetapi melakukan upaya-upaya peningkatan makna. Nah, yang ketiga, yang sekarang sedang kita lakukan itu, kita kepengen juga untuk melakukan aktivitas sosial yang membangun alternatif sistem baru yang lebih baik. Ya, apakah
itu kaitannya dengan ekonomi, dengan pendidikan, dengan budaya. Pokoknya apa nih alternatif yang lebih baik? Nah, di situ kita bangun sentra-sentra pendidikan non formal ya yang pengajarnya itu adalah para praktisi-praktisi. Apalagi kalau di bidang keterampilan yang kaitannya dengan livelihood, yang kaitannya dengan mencari upaya usaha mencari nafkah. Apa maksudnya bank sampah? Nanti yang ini, kalau yang model gini dikumpulin, ini nanti dipilah lagi nih bungkusnya. Ini dengan ini beda harganya nih. Kalau di sebuah desa itu muncul banyak sentra-sentra pendidikan seperti itu, maka praktis di desa kita ini, ya komunitas-komunitas itu akan menjadi komunitas pembelajaran. Nah, itulah yang terus kemudian kita kasih nama Kampung Ilmu. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pertama, tetap jaga ketertiban, tetap jaga kesopanan, tetap jaga kejujuran. Bagaimanapun di sini kita tetap mengikuti standar protokol yang diterapkan supaya kemudian semua terlihat rapi, semua terlihat tertib, dan semua terlihat selamat. Mari kita berdoa untuk kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan kita semua. Semoga lumbung pangan masih bisa terus berjalan, semoga lumbung pangan masih bisa terus berbagi untuk kita semua. Jadi aku nggak mau lumbung pangan selama-lamanya itu kemudian jadi tempat orang menadahkan tangan untuk dapat bahan makanan gitu. Itu yang aku bayangkan saat ini, membangun sesuatu yang semua orang bisa berkontribusi ya di dalamnya dengan takarannya masing-masing dan mendapatkan hasil yang layak dari kontribusinya mereka itu. Setiap jadi piringnya nih kayak gini nih. Jadi modal sosial itu kan sebuah mekanisme bagaimana komunitas atau masyarakat itu mengorganisasikan diri bahu-membahu untuk melakukan sebuah aksi bersama. Jadi merawatnya bagaimana dan mengupgrade-nya. Nah, kalau itu semua itu dilakukan dan dipikirkan dengan baik, maka kita modal-modal yang ada ini akan jauh lebih punya dampak luar biasa.